pun tamu-tamu yang datang. Jangan dipilih, Ingat ada pepatah Melayu. orangnya. Kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Berbuat baik berpadu-padu berbuat jahat jangan sekali. Jangan sampai dipaksakan kita orang Melayu ini menjadi jahat. Betul kan ya? Ya, Iya. Jangan dipaksakan kami orang Melayu menjadi dusta. Jangan paksakan kami menjadi anarkis. Ibu bayangkan kejadian Bung Tomo, apa masalahnya? Negara mau diserahkan kepada penjajah Belanda Inggris. Ini kami negara, rakyat kami kamu mau diserahkan kepada investor. Masyarakat yang melawan tanah Buka. Mati kayak gini Pak orang kami. Mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan Ibu ini ya Allah Ibu. Saya minta udah gigi Bu. Kasih udah gigi. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Oh. Sadar Bu. Bu. Sadar Bu. Oh, nah. Astagfirullahaladzim. Minum. Ya Allah. Ya Allah. Oh. Kak, kasih Kak order Kak. Kalau ada Kak. Usah. Minum aja minum. Bu, minum sedikit, Bu. Ya, minum. Minum. Minum sedikit. Ya Allah. Minum sedikit. La ilaha illallah. Wortel, petani kol segala macam itu panik tuh. Bahkan seorang petani itu bicara pada saya, dia bilang dia mau memotret seseorang yang lagi pasang patok. Itu saya kena undang-undang ITE nggak Pak ya? Jadi bayangin undang-undang ITE itu sampai mencemaskan seorang petani wortel di kaki Gunung Gede. Yang kemudian kita tahu bahwa itu dipatok untuk eksplorasi atau eksploitasi panas bumi di Gunung Gede. Tetapi orang mencurigai kenapa mereka yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun di situ, tiba-tiba dipatok lalu diancam untuk segera pindah tuh. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang berarti investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 tuh baru mau mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Lalu di situ ada sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat. Konflik ribuan warga yang menolak digusur dari Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menarik perhatian publik dari berbagai kalangan. Termasuk salah satunya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz asal Riau ini baru-baru ini mengunggah foto dirinya menggunakan pakaian adat Melayu. Berbeda dengan postingannya yang lain, dalam potret itu wajah Ustadz Abdul Somad terlihat masam. Dalam postingan di akun Instagramnya yang diunggah Ahad, tanggal 10 September tahun 2023, UAS seperti hendak menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang, Batam, dengan mengambil judul postingan, Masyarakat Rempang, Keturunan Prajurit Terbilang. Dalam unggahannya,
UAS mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Dato Abdul Malik, MPD, masyarakat Pulau Rempang disampaikan merupakan keturunan prajurit Kesultanan Riau Lingga. Sebetulnya penduduk asli Rempang Galang dan Bulang adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau Lingga yang sudah eksis sejak 1720 masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah-I, demikian unggahan UAS. Pada Perang Riau I, tahun 1782 sampai tahun 1784, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II, tahun 1784 sampai tahun 1787, mereka prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daeklingga pada 1787, Rempang Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga. Pemimpinnya Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Kala itu pasukan Belanda dan Inggris tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Anak cucu merekalah sekarang yang mendiami Rempang Galang secara turun-temurun. Pada Perang Riau itu nenek moyang mereka disebut pasukan Pertikaman Kesultanan. Nukilan itu ada ditulis di dalam Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali Haji. Semoga mereka senantiasa dilindungi Allah SWT. Tokoh masyarakat Melayu Serantau, yang ada jabatan, tolong dengan kuasa, yang sanggup berteriak, tolong dengan suara, tutup unggahan UAS. Konflik ribuan warga yang menolak digusur dari Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menarik perhatian publik dari berbagai kalangan. Termasuk salah satunya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz asal Riau ini baru-baru ini mengunggah foto dirinya menggunakan pakaian adat Melayu. Berbeda dengan postingannya yang lain, dalam potret itu wajah Ustadz Abdul Somad terlihat masam. Dalam postingan di akun Instagramnya yang diunggah Ahad, tanggal 10 September tahun 2023, UAS seperti hendak menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang, Batam, dengan mengambil judul postingan, Masyarakat Rempang, Keturunan Prajurit Terbilang. Dalam unggahannya, UAS mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Dato Abdul Malik, MPD, masyarakat Pulau Rempang disampaikan merupakan keturunan prajurit Kesultanan Riau Lingga.